Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah saudara betapa Tuhan sangat mengasihi kita? Hal itu kita ketahui, Dia adalah Tuhan yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus untuk kita mengenal Dia. Saudara, arti mengenal Dia adalah kita boleh bersekutu dengan Dia. Saudara, betapa Tuhan mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara bahwa Tuhan ingin saudara mengenal isi hati Tuhan bagi saudara? Tuhan yang tidak kasat mata dan seringkali dibicarakan oleh manusia sebagai topik diskusi, bahkan sampai kepada pembicaraan apakah Tuhan itu ada. Bahkan diskusi demi diskusi yang mengakui Tuhan itu ada, namun tidak merasa perlu Tuhan terlibat di dalamnya. Seakan bukan Tuhan yang perlu memperkenalkan dirinya, melainkan manusialah yang memperkenalkan Tuhan seperti apa. Bukankah hal itu sebuah ironi dan kontradiksi? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, tanpa Tuhan menyatakan dirinya dan kehendaknya serta rencananya, tidak seorang pun betapapun dia ahli dapat mengenal dan mengerti Dia. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan hendak kita mengenal Dia. Oleh karena itu, Ia berfirman kepada kita. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mengenal Tuhan itu bersamaan dengan mengenal isi hati Tuhan. Saudara, mari kita membaca Amos pasal 4. Ayat 6-13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, ladang yang lain tidak kena hujan, menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar di antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikian akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan firman Tuhan yang kita baca hari ini, bukankah sebuah perkataan yang sangat memprihatinkan, bukan? Mengapa demikian? Sesungguhnya yang membutuhkan itu, Tuhan membutuhkan bangsa Israel, atau bangsa Israel membutuhkan Tuhan? Bukankah bangsa Israel membutuhkan Tuhan? Namun mereka sungguh-sungguh tidak peduli dengan Tuhan. Inilah sebuah cermin bagi kita. Tuhan begitu sungguh-sungguh dengan kita. Bagaimana kita dengan Tuhan? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan juga yang merindukan kita kembali kepada Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu
ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perkataan firman Tuhan yang kita baca dari bagian ini, ada kalimat-kalimat yang berulang-ulang yang Tuhan katakan kepada umat Tuhan. Yaitu kata demikian, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara, setidaknya ada 5 kali Tuhan mengatakan demikian. Setelah Tuhan bertindak kepada bangsa Israel dengan segala sesuatu yang menyulitkan mereka melalui kondisi alam. Dan Tuhan berkata, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara, nada yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23 ayat 37b dikatakan demikian. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara, kata namun kamu tidak kembali kepadaku merupakan sebuah ekspresi kasih Tuhan yang begitu mendalam kepada umat Tuhan. Di tengah-tengah umat Tuhan mengalami masa-masa sulit melalui kondisi alam yang Tuhan jadikan bagi mereka. Saudara, kesulitan itu, penderitaan itu yang Tuhan berikan bukan sebagai ungkapan akan Allah yang membenci umatnya. Tetapi saudara, justru melalui semuanya itu Allah menunjukkan bahwa Dia mengasihi umatnya. Supaya umatnya itu kembali kepada Dia. Saudara, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang berulang-ulang diberikan kepada bangsa Israel, memang melalui masa-masa yang tidak enak bagi bangsa Israel. Tetapi saudara, kalimat namun kamu tidak kembali kepadaku, itu menjadi sebuah motivasi Tuhan. Saudara, motivasi Tuhan melakukan semuanya itu adalah supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Mengalami kasih Tuhan kembali. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang Kristen tidak luput dengan segala kesulitan dan tantangan. Bahkan mungkin penderitaan. Mungkin hal-hal yang tidak kita expect terjadi dalam hidup kita. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui bacaan hari ini kita mengetahui satu hal. Bahwa segala sesuatu yang mungkin kita anggap tidak baik. Namun Tuhan punya maksud supaya engkau dan saya kembali kepada Dia. Jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Jangan terus berkubang di dalam hawa nafsu kita, hidup duniawi, dan hidup melupakan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa memurnikan kita dengan tindakannya bagaikan sebuah penghukuman. Tetapi sebetulnya motivasi Tuhan adalah supaya engkau dan saya kembali kepadanya. Saudara, kembali kepadanya artinya engkau kembali bersekutu dengan Dia. Kembali kepadanya berarti engkau hidup sesuai dengan kehendak Dia. Kembali kepadanya berarti engkau memperhatikan firman Tuhan. Saudara, bukankah orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin engkau kembali kepadanya. Di dalam segala situasi yang kau alami, dengan segala cara, Tuhan ingin mengembalikan engkau kepadanya. Karena Tuhan mengasihimu. Saudara, apapun kondisimu, bagaimanapun keberadaanmu, saudara, panggilan Tuhan tetap, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau. Diharapkan engkau mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ada 2 macam perjumpaan dengan Tuhan. Pertama, perjumpaan yang menyelamatkan kita. Yang kedua, perjumpaan yang membinasakan kita. Saudara, pertama kali Yesus datang ke dalam dunia adalah sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari kebinasan. Tetapi ketika kedua kali Tuhan Yesus datang, Dia sebagai hakim yang menghakimi manusia yang tidak percaya kepadanya, dan manusia itu akan mengalami kebinasaan.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, saudara, Tuhan ingin menyadarkan bangsa Israel, siapakah Tuhan? Maka Tuhan berkata, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Saudara, ketika dikatakan Tuhan Allah semesta alam, maka Tuhan memberitahukan betapa dahsyat dan besarnya Dia, dan betapa kecilnya bangsa Israel. Saudara, Allah memberikan peringatan demi peringatan kepada bangsa Israel, karena Dia mengasihi bangsa Israel. Namun saudara, jikalau bangsa Israel tidak bertobat, maka bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan bahwa dia harus berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa sebagai hakim yang akan menghakimi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia pasti pernah mengalami peringatan-peringatan dari Tuhan. Meskipun manusia seringkali tidak peka akan peringatan-peringatan itu. Jikalau saudara dan saya peka akan peringatan itu dan saudara bertobat, saudara ingatlah satu hal. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini di masa anugerah, ketika Tuhan memperingati kita, saudara, Dia ingatkan kita supaya kita diselamatkan. Karena ini masa anugerah. Kristus, Dia hadir sebagai juru selamat kita. Dia hadir untuk menanggung dosa kita. Dia hadir untuk menghapus dosa kita. Dia hadir untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan memberikan kita Roh Kudus, sehingga kita menerima hidup yang kekal. Saudara, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui peringatan-peringatan yang cakupannya sangat luas. Dengan pelbagai cara Tuhan memperingatkan. Mungkin dengan pengalaman hidup kita. Mungkin dengan perkataan orang. Mungkin saudara mendengar khotbah. Mungkin saudara dengan penderitaan. Atau mungkin saudara di dalam keberhasilanmu Tuhan berkati. Tuhan berbicara kepada engkau. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada engkau pada masa kini, saudara, itu adalah berita anugerah. Dan ketika engkau merespon, engkau berjumpa dengan Dia sebagai juru selamat. Dan engkau diampuni dosanya dan diselamatkan Tuhan. Namun saudara, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca hari ini, jikalau engkau mengeraskan hatimu dan engkau tidak kembali kepadanya, maka Tuhan berkata, engkau akan berjumpa dengan Dia. Engkau tidak pernah bisa lari daripada Dia. Betapapun engkau tidak percaya kepada Dia selama hidupmu, tetapi engkau tidak pernah bisa lari kepada Dia. Satu kali engkau berjumpa dengan Dia bukan sebagai juru selamat. Engkau berjumpa dengan Dia sebagai hakim yang agung, yang menghakimi seluruh perbuatanmu, dan engkau akan mengalami kebinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bagaikan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel pada zaman Amos, hari ini Tuhan berbicara kepada engkau. Apakah engkau seperti bangsa Israel, namun engkau tidak kembali kepadaku? Saudara, mari menjadi orang bijaksana. Tuhan ingin engkau kembali. Bukan karena Dia butuh engkau, tetapi engkau butuh Dia. Tuhan ingin mengembalikan engkau. Bukan untuk membinasakan engkau. Dia ingin menyelamatkan engkau. Tuhan ingin engkau kembali, supaya Dia boleh mengasihi engkau, dan engkau mengalami kasih-Nya. Saudara, bukankah panggilan Tuhan ini panggilan anugerah? Panggilan kebaikan Tuhan. Saudara, mengapa kita menolak panggilan ini? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengungkapkan betapa Tuhan mengasihi kami. Berkali-kali Tuhan memanggil umat Israel untuk kembali kepadamu dengan caramu sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, berkali-kali aku ingin mengumpulkan umatku. Ya Tuhan, tolong kepada kami ketika kami membaca bagian ini, kami tidak menjadi seperti bangsa Israel pada zaman lalu. Tapi kami menjadi umat Tuhan yang merespon dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.